Lo tau gak sih ada perusahaan yang dibuat khusus buat jomblo-jomblo yang desperate, Chat? Nah, perusahaan apa nih tuh, Son? Yang pertama itu ada pig butchering atau potong babi. Oke. Nah, ini saya disclaimer dulu ya. Ini nggak ada hewan yang tersakiti di sini. Ya kan? bukan, Semua bukan babi beneran. Dan bukan soal berat badan juga gitu ya. Bukan. Heeh. Nggak ada yang tersakiti di sini. Nggak ada, oke, Emang let's itu go. harus disclaimer dulu. Kenapa dibilang pig butchering? Karena ini biasanya digemukkan dulu, dikasih cinta-cinta dulu, ya kan. Setelah itu baru disembelih, diambil uangnya. Nah, contoh paling ekstrim nih ada di Amerika itu seorang CEO di bank, Oke. ya kan, Bank Heartland namanya itu di Heartland. Kansas, Amerika. Yes. Itu terjebak scam sebesar $50 juta satu orang nih. Dan apesnya dia ini kan scamnya tentang kripto, ya kan. Nah, dia ini pakai dana banknya yang dia kerja. Jadi selain dia ketangkep, banknya juga bangkrut. Itu di Amerika ini ekstrimnya ini ya. Pig butchering ini. Jadi banyak perusahaan ini emang asal muasalnya ini mulainya pas COVID. Pas COVID kan banyak orang yang butuh interaksi, ya kan, kesepian. Nah, ini jadi target sindikat-sindikat di Tiongkok akhirnya. Oke. Gitu. Jadi di Asia Tenggara lah kita ngomong lah, di Myanmar, di Kamboja, ya kan. Jadi kebanyakan ini banyaknya perusahaan-perusahaan kasino biasanya. Kasino yang pada zaman COVID, ya kan, pendapatannya turun, kurang laku, akhirnya membuka perusahaan scam online tadi yang base-nya romantis tadi itu. Jadi modusnya itu ngedeketin orang, ya kan, flirting apa segala macam. Dan ini prosesnya nggak cuma berapa hari tapi berbulan-bulan niat. Berbulan-bulan, setelah itu kalau udah deket, udah percaya, biasa mulai omongan ke arah investasi biasanya. Itu dari sosmed, dari dating apps, dari SMS yang nyasar lah gitu. Dan ironisnya scammer-scammer ini kebanyakan korban juga dari perdagangan manusia. Dan yang kedua ada lagi namanya Hustle Kingdom. Kalau ini di Ghana. Jadi targetnya ini orang-orang Amerika juga. Nggak tahu kenapa banyak yang ketipu orang Amerika ya. Iya, banyak orang Amerika yang ketipu ya. Iya. Tapi ini lebih parah sih menurut gue. Dan itu targetnya lansia, pensiunan di Amerika kan lebih berduit mungkin ya kalau pensiunan ya. Ghana ini niat. Jadi sindikat Ghana tadi ya. Jadi dia itu misalnya pas udah ngedeketin tadi, modusnya sebenarnya sama aja, ya kan, ke arah investasi sama bisnis lah, bisnis. Korban itu minta video call misalkan. Mereka itu nyewa artis bintang set. Gila. Niat deh. Niat. Gila. Sewa, ya kan. Jadi beneran asli orang mikirnya Beneran pasti. asli, Gila. bukan AI nih. Asli. Gila. Terus misalnya ngajak ketemu, dia benar-benar nyewa ini dan nanti dibagi persenan lah dari keuntungannya. Gitu. Proper ya. Proper bisnis ya. Dan itu gede juga. Salah satu korbannya ada cowok umur 75 tahun. Dia radiologis di Amerika, pensiunan ya. Duit banyak tuh. Duit banyak ya kan, akhirnya ditawarin investasi buat tambang. Bilangnya punya tambang emas di Ghana gitu kan. Kena $17.000. Gede Di saham fiktif. Saham di Ghana itu gila itu. Dan mereka operasinya kan sebenarnya kayak di apartemen misalkan, di ruang bawah tanahnya gitu-gitu. Sadis itu.